Halo, selamat sore teman-teman trader sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam sesi webinar pada sore hari ini. Namun sebelumnya, apakah suara saya bisa kedengaran dan layarnya bisa ditangkap dengan jelas? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, materi kita hari ini adalah pengenalan dasar teknik analisis pada chart pattern. Jadi pada kesempatan sore ini kita akan belajar tentang pola grafik klasik ya, pola grafik klasik. Dan saya percaya teman-teman sudah mengetahui apa itu pola pola grafik klasik pada hari ini yang akan saya sampaikan. Namun perlu kita ketahui beberapa kategori yang mungkin terlepas dari pemahaman kita selama ini ya. Baik teman-teman, terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama-sama pada kesempatan ini. Namun sebelumnya saya sampaikan disclaimer terlebih dahulu bahwa informasi yang saya sampaikan pada hari ini adalah informasi untuk dikomunikasikan kepada teman-teman sekalian sebagai perbandingan analisa serta memberikan edukasi kepada teman-teman trader yang masih baru tentunya, dan saya sangat menyarankan untuk kembali menonton video-video webinar sebelumnya karena saya memulai pelajaran dan edukasi tentang finansial terutama di pasar forex itu mulai dari tingkat dasar ya. Jadi bagi teman-teman yang masih baru bisa dilihat kembali video saya di web maupun di kanal YouTube, bisa diulangi dari sesi awal karena kita startnya baru mulai dari bulan akhir Oktober, baru beberapa bulan yang lalu, dan tentunya ini penting untuk diperhatikan sebagai teman-teman yang baru masuk ke dalam dunia transaksi. Karena saya sudah menyampaikan secara sederhana dan secara rinci di dalam topik-topik basic, dan kali ini kita sudah masuk kepada tingkat menengah dan sudah di luar dari sudah naik kelas ya, kira-kira begitu ya, karena materi yang saya sampaikan sebelumnya adalah materi basic dan kita sudah melompat ke elementary ya, jadi sudah ke tingkat menengah. Baik kawan-kawan, saya ingatkan kembali bahwa perdagangan produk dengan menggunakan daya ungkit atau leverage itu mengandung resiko yang tinggi dan belum tentu cocok buat semua orang. Oleh karena itu, sebelum Anda memutuskan untuk melakukan perdagangan, sebaiknya mempertimbangkan kembali resiko, mempertimbangkan kembali berapa kisaran sebagai return yang sudah teman-teman targetkan dalam keputusan yang diambil. Oke, sepanjang dari webinar pada kesempatan hari ini, jika terdapat gangguan pada suara maupun pada layar, tolong diperiksa kembali mungkin jaringan internet atau ada gangguan pada perangkat Anda. Dan apabila itu berasal dari saya, nanti saya tolong diinformasikan supaya saya bisa mengecek kembali. Baik teman-teman sekalian, topik kita hari ini tidak panjang, tidak berat, dan sangat sederhana. Tetapi kadang-kadang kita meluputkannya ya dalam perdagangan harian karena kesibukan kita untuk memantau harga dan sebagainya. Baik, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, dan akan mencoba untuk membantu Anda memahami materi ini sesederhana mungkin. Dan apabila terdapat pertanyaan nanti di akhir sesi ini, saya akan menjawabnya sebisanya, dan pertanyaan tersebut bisa ditulis di dalam kolom komentar ya, atau di ruang chatnya ya nanti ya. Oke, ini saya berbicara tentang pola grafik ya, hari ini pola grafik.
Tetapi nanti akan kita, meskipun pola grafik itu digunakan untuk perdagangan yang relatif untuk jangka menengah maupun jangka panjang, tetapi di akhir sesi nanti saya akan menyampaikan di dalam bentuk pola grafik untuk trading intraday ya. Untuk trading intraday. Jadi ini bisa dimaksimalkan dalam periode waktu berapapun, oke? Tapi saya mengajak teman-teman untuk menyimak dulu materinya pada sore ini. Oke, ini adalah 3 topik yang akan kita angkat, yaitu mengenai pola klasik head and shoulder, kemudian ada double top, double bottom, triple top, triple bottom. Nah, selintas lalu materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan pada materi tentang strategi dari Homa ya. Cuma dia dalam sistem yang dia kenal pada masa lalu sebagai sistem transaksi Sakata ya. Oke, teman-teman, jadi chart pattern adalah pola grafik yang merupakan pengembangan lanjutan dari detail dan presisi dari teori Dow. Jadi chart pattern ini tidak akan lepas dari analisis teknis yang sudah dikembangkan oleh Dow. Oke, chart pattern merangkum seluruh aktivitas perdagangan secara perspektif pada sebuah grafik yang menggambarkan tentang supply dan demand. Jadi ibaratnya kalau ada pola grafik tersebut akan menggambarkan permintaan dan penawaran ya. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan karena itu akan menjadi salah satu turning point untuk memasuki pasar nantinya. Oke, dengan kata lain chart pattern di ujung hari akan menentukan siapa yang mendominasi pasar nantinya. Oke, ini adalah beberapa, sebelum saya masuk kepada materi sesungguhnya, ini adalah beberapa paradigma yang berkembang seputar tentang chart pattern. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro terhadap chart pattern, mereka mengatakan jika pola mampu memprediksi harga sebuah aset bahkan lebih, maka banyak orang akan menggunakannya. Oke, banyak sekali orang akan menggunakan pola grafik. Maka itu menjadi sebuah informasi yang penting, itu yang pro. Namun ada yang kontra, ya. Mereka mengatakan jika pattern mampu memprediksi harga sebuah aset, akan banyak orang yang menggunakannya. Dengan demikian pattern itu tersebut menjadi tidak efektif. Nah, nanti akan kita tinjau dalam pendekatan secara price action maupun secara pola grafik ya kawan-kawan sekalian. Namun menurut Elliot, dia mengatakan bahwa manusia memiliki emosi yang sama dalam menghadapi sebuah situasi dan kondisi, sehingga reaksi tersebut diperkirakan akan selalu sama. Oke, mungkin itu yang sering saya sebutkan bahwa pola grafik itu berulang pada periode waktu berapapun, dan itu adalah fraktal, yaitu pengulangan pola yang berkesinambungan di dalam pola grafik baik pada periode besar maupun pada periode kecil. Oke, dan aksi dan reaksi akan menciptakan pola yang berulang sehingga dapat diprediksi. Oke, nah ini yang disampaikan oleh Elliot. Akan kita lihat nanti. Nah, tujuan dari kita untuk mengenal tentang pola grafik adalah untuk menentukan seberapa sih objektivitasnya, gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan masuk atau keluar pasar. Oke, dan tentu saja kita bisa menentukan rasio, resiko, dan reward-nya. Oke, jadi saya tidak memberikan banyak sekali template dan saya lebih suka kita nanti masuk ke dalam MetaTrader ya supaya materinya itu bisa langsung kita pahami dan kita kaji bersama. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pola pembalikan grafik. Oke, di awal saya sudah sebutkan tentang yang namanya head and shoulder, kemudian ada triple top dan triple bottom, kemudian ada double top dan double bottom. Nah, klarifikasinya atau bagaimana kita mengidentifikasikannya sebagai pola yang valid dan pola yang tidak valid.
Nah, itu yang paling penting supaya kita dalam mengambil keputusan tidak melakukan kekeliruan. Oke, teman-teman, reversal chart pattern atau pola pembalikan kurva adalah formasi grafik yang menandakan bahwa tren yang sedang berlangsung akan berubah arah. Namanya juga reversal ya, pembalikan arah. Jika pola grafik pembalikan terbentuk selama tren naik, itu mengisyaratkan bahwa tren akan berbalik dan bahwa harga akan segera turun. Ini terbentuk dari konsep dasar trendline dan support resisten. Oke, jadi kita akan menggunakan trendline, kita akan menggunakan support dan resisten. Dan di dalamnya terkandung permintaan dan penawaran atas supply dan demand yang pada akhirnya akan menghasilkan siapa sih yang menang di dalam pola tersebut, gitu ya. Dan pola ini akan selalu terjadi di ujung tren dan tren naik atau tren turun ya, namanya juga reversal ya, pembalikan arah. Oke, nanti kita akan dibantu oleh beberapa alat ya, kawan-kawan sekalian, untuk bisa menggunakan trendline, bisa menggunakan apalagi kipas, bisa kita menggunakan Fibonacci untuk mengukur relativitas, persentasi sebagai target dan untuk koreksinya. Baik kawan-kawan, ini adalah pola head and shoulder. Ini merek sampo nih ya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan, saya sudah memberikan contoh ilustrasi. Di sini ada bahu sebelah kiri, yaitu di B, kemudian ada kepalanya di D, kemudian ada bahu sebelah kanan. Jadi titik C ke E ini adalah neckline ya, lehernya ya, lehernya. Nah, pada umumnya dari A ke C, gitu ya, A ke C ini menggambarkan harga rendah yang lebih tinggi. Kemudian dari D ke F itu menggambarkan harga tinggi yang lebih rendah. Sedangkan C dan E ini adalah neckline atau supportnya, maka kita membutuhkan trendline untuk memastikan apakah pola ini valid dan tidak valid. Oke, kemudian dari E ke F adalah setengah sampai 2/3 dari DE. Setengah artinya kira-kira puncak bahu sebelah kanan ini adalah kira-kira 50%. Atau 61% ya, yaitu setengah atau 2/3 dari harga tinggi D, harga tinggi D ke E gitu ya, D ke E, dan ini adalah setengahnya. Jadi HNS identik dengan fase distribusi. Jadi kalau yang identik dengan fase akumulasi berarti itu adalah invertednya atau inversinya dari pola ini. Jika penjual terlalu mendominasi, harga akan tertekan dan berusaha untuk melewati neckline ya. Jika terjadi breakout pada neckline, maka pola menjadi valid. Oke, jadi pola ini akan valid. Tentu saja dia harus membreak neckline ya, kawan-kawan sekalian. Nah, ini adalah minimum price objective. Nah, biasanya volume itu akan memvalidasi dari breakout neckline itu. Dari materi sebelumnya tentang volume, teman-teman bisa melihat kembali kajiannya tentang volume, tick, dan fungsinya pada materi sebelumnya. Dan itu akan mendukung dari pola head and shoulder. Volume ideal yang memvalidasi breakout harus besar. Oke, sebaiknya volume F, ini volume F lebih rendah dari volume D. Dan D harusnya lebih rendah dari volume B. Nah, kita berbicara tentang volume, tentu saja pada umumnya lebih akurat di di aset seperti equity ya atau saham. Dan kalau kita, apakah di dalam forex bisa kita gunakan volume tick? Kita akan lihat. Tentu saja ada kegunaannya, kawan-kawan sekalian.
Oke, ini adalah contoh patternnya. Teman-teman bisa melihat di sini dia membentuk high. Ini adalah bahu kiri, ini adalah kepalanya, dan ini adalah bahu kanannya. Nah, saya mengakumulasikan total kenaikan ini di dalam bentuk candlestick yang sudah saya kasih warna ini ya. Warna hijau ini menggambarkan kenaikan, warna turun ini menggambarkan korektif. Oke, kemudian ini adalah harga naik yang sudah saya jadikan candlestick, saya akumulasikan. Karena pada intinya nanti kita akan uraikan apa sih yang dimaksud dengan bearish engulfing, apa yang dimaksud dengan evening star, apa yang dimaksud dengan inside down. Nah, di dalam pola tersebut yang saya sebutkan, pola bearish engulfing, pola evening star, inside down, kemudian pola dark cloud cover atau bearish trust line, apakah di dalamnya terkandung pola head and shoulder? Gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk candlestick, ini bisa kita anggap sebagai di dalam konteks grafik yang saya kasih contoh ini, antara candle hijau ini yang saya akumulasikan dan candle seller ini yang saya akumulasikan, ini sebenarnya membentuk pola yang namanya dark cloud cover ya, dark cloud cover, bukan bearish engulfing. Ini membentuk pola dark cloud cover. Gitu ya. Jadi ini ada neckline-nya. Nah, ini adalah pola head and shoulder. Jadi dalam tampilan grafik mungkin akan terlihat seperti ini. Oke, di dalam price action yang bisa kita terapkan di dalam perdagangan harian, kita akan cenderung memperhatikan pola-pola reversal, pembalikan di dalam periode waktu yang sempit ya. Sedangkan untuk chart pattern ini pada umumnya digunakan pada periode waktu yang lebih besar, seperti di 4 jam, di daily, di weekly ya. Tetapi kalau untuk monthly mungkin durasinya akan sangat panjang sekali dan jarang sekali terbentuk di periode waktu yang panjang. Jadi kita harus mengamati pada periode waktu di tengahnya ya, di periode waktu menengah, entah dia di 4 jam, daily atau weekly. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah chart pattern dan sebelah kanan adalah candlestick pattern ya. Sama-sama ya, sama-sama. Kegunaannya dipergunakan untuk tujuan dan kepentingan dari perdagangan. Kalau kita sebagai trader scalper maupun trader intraday, kita cenderung akan melihat kepada pola candlestick. Tapi kalau kita sebagai swinger atau sebagai yang menengah atau sebagai positioning, kita akan cenderung memperhatikan pola grafiknya ya. Kalau intraday kita perhatikan pola candlestick. Polanya sama, tapi tujuan perdagangannya berbeda. Kira-kira begitu ya. Karena durasinya berbeda. Oke kawan-kawan, ini kita lanjut kepada triple top. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita masuk ke dalam grafik dulu ya. Untuk melihat klarifikasi dan identifikasi dari pola ini, pola head and shoulder. Oke, teman-teman sekalian, kita cari beberapa pola head and shoulder ya. Apakah kita bisa menemukannya? Ini grafik GBP JPY ya. Jadi ini adalah grafik GBP JPY. Pasangan mata uang pound sterling terhadap yen, dan kita mau mencari hari ini pola head and shoulder. Apakah kita bisa menemukannya di dalam grafik ini? Nah, menurut riset ya, pola head and shoulder itu akurasinya sekitar 88%. Oke, jadi ini sangat efektif sekali ya kalau kita menggunakan di dalam perdagangan jarak jauh ya, jarak jauh. Tetapi pola ini juga ada pola yang gagal apabila dia terbentuknya di tengah perjalanan. Oke, jadi pola ini akan sangat valid apabila dia terbentuk pada area high, area supply dan ya di area supply atau di daerah distribusi pada
pola bearish dan akan sangat efektif untuk inversi head and shoulder apabila dia terbentuk di ujung tren pada sisi bawah pada fase akumulasi. Oke, di sini kita mendapatkan suatu pola inversi head and shoulder. Ini adalah kebalikan dari pola head and shoulder, teman-teman bisa melihat di sini. Ini adalah bahu kiri, ini adalah kepalanya, dan ini adalah bahu kanannya. Jadi dia membentuk harga rendah yang lebih rendah, harga rendah yang paling rendah, dan harga rendah yang lebih tinggi di sini. Ini adalah pola inverted head and shoulder. Ini adalah pola kebalikannya atau inversinya ya. Nah, yang paling perlu kita perhatikan di dalam pola ini adalah breakout trend line-nya ya. Kawan-kawan, tadi saya sudah sebutkan bahwa pada bahu sebelah kanan itu harus koreksinya antara kira-kira 50% atau 62% kalau kita mengukurnya menggunakan alat bantu Fibonacci retracement. Oke, sepertiga, setengah atau 2/3 ya. Coba kita ukur di sini jatuhnya berapa persen? Apakah sampai 50%? Oke. Nah, ini kira-kira jatuhnya di 50% ya. Ini kira-kira jatuhnya di 50%. Oke. Nah, pola ini akan valid apabila terjadi breakout pada neckline. Nah, ini adalah neckline-nya. Jadi neckline itu bisa rata, bisa diagonal, bisa miring ya. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi kita membutuhkan breakout di sini untuk memvalidasi pola inverted head and shoulder. Oke, ini dan kenaikan ini harus divalidasi oleh volume. Tetapi kita tidak memiliki volume yang ideal dan kita bisa menggunakan volume tick. Nah, nanti kita cek apakah dari kontribusi kenaikan ini terjadi kenaikan volume yang meningkat ya. Mungkin kita bisa melihatnya pada time frame yang lebih kecil seperti ini. Oke, kalau kita lihat grafiknya menjadi, tadi kita bukanya di daily, sekarang kita bukanya di 1 jam. Nah, teman-teman akan memperhatikan pola ini. Di breakout ini harus terjadi peningkatan aktivitas. Oke, untuk membawa tren untuk naik lebih jauh. Nah, teman-teman, ini adalah pola pembalikan, pola reversal dari tren turun. Nah, bagaimana sekarang dalam penempatan targetnya? Pada umumnya, chartis atau analis akan menargetkan dari titik kepalanya, ini adalah kepalanya, sampai ke neckline. Kira-kira kisarannya begini, maka mereka akan menempatkan target ini ke sini. Oke, kira-kira targetnya segitu ya. Dari kepalanya sampai ke neckline nanti dipindahkan ke area breakout dan diperpanjang, maka ini akan menjadi target pendeknya. Oke, jadi 100% dari total high dan neckline itu ya, low dan neckline. Dia akan perbandingkan ke sini. Nah, tentu saja kita itu secara teknis, tetapi di dalam penerapan perdagangan kita sebaiknya tidak membatasi profit karena apabila pola ini terbentuk biasanya akan membawa tren yang panjang gitu ya. Jadi kalau sayang sekali kita hanya menempatkan keuntungan itu hanya 100% dari jarak low dan neckline-nya di situ ya. Teman-teman, kita sudah mendapatkan area koreksi dari pola ini yaitu di 50%. Nah, teman-teman bisa membalikkan Fibonacci ini atau menggunakan ekspansi Fibonacci untuk menemukan target yang lebih jauh gitu ya. Bisa tarik dari titik terendah ke titik tersebut, kemudian ke area koreksi. Nah, kira-kira itu yang menjadi targetnya tuh jadi 161. Kalau secara teknisnya. Namun ini Fibonacci retracement bisa kita balikkan untuk mendapatkan target yang lebih panjang tentunya ya. Jadi apabila kita mendapatkan pola ini alangkah ruginya menurut saya apabila kita hanya menargetkan persentasi keuntungan itu
tidak maksimal gitu ya kawan-kawan. Jadi kita bisa mendapatkan target yang lebih, bisa di 261. Kalau tadi kan cuma di 161 gitu ya. Dan ini bisa sampai di angka 361, mungkin lebih nantinya ya, di sekitar area 300. Karena pola ini sangat kuat. Oke, saya sudah bicara tentang tadi bahwa ada riset yang dilakukan bahwa pola ini 88% itu valid. Gitu ya, 13% itu kurang valid karena dia terbentuk di dalam perjalanan. Gitu ya, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang kita lihat dari GJ. Ini kalau pola ini terbentuk breakout dari sekitar 261 poin itu pips yang kita dapatkan itu ini bisa sampai sekitar 500-an pip gitu ya. Sementara kita keluarnya terlalu cepat, misalnya barusan juga breakout dan sudah ada retracement, dan dari retracement itu meskipun menurut teori Dow ini dia akan masuk ketika pada area sini. Dow baru akan masuk pasar di daerah sini, bukan di daerah breakout ini, gitu ya. Jadi dia harus memastikan trennya yang tren yang kuat, tren yang valid, gitu ya. Sementara dari breakout ini hanya mengkonfirmasi posisi entry yang sudah kita lakukan pada level retracement-nya kan, kira-kira begitu ya. Jadi kita sudah mendahului pergerakan tersebut sebelumnya, dan tentu saja ini kita akan mengutip pada breakout kecil pada periode yang lebih kecil ya, misalnya breakout pada zona ini sebelum dia bentuk pola head and shoulder, inversi pola ini kita sudah entry di bawah ya. Jadi kalau terjadi breakout ini kita hanya mengambil target cuma sekedarnya saja, itu sangat disayangkan. Karena kalau pola ini muncul, kita justru harus lebih agresif memasukkan posisi yang, dan kita bisa swing posisi untuk dengan lebih cepat untuk menaikkan margin kita gitu ya. Jadi karena ini pola yang termasuk pola yang langka dan jarang terjadi, dan apabila ini terjadi terus kita membiarkan dan membuangnya begitu saja, itu sangat disayangkan. Oke, ini yang inversi ya kawan-kawan, pola pembalikannya. Kita cari lagi, ini juga kelihatan inversi, kelihatan ya di sini ya. Ini di sini sebelah apa? Sebelah kiri kepala, sebelah kanan. Neckline-nya di sini. Oke, neckline ada sesudah pola ini terbentuk ada retracement lagi di sini. Ini kalau kita cuma ngambil sedikit kan sayang sekali kan. Sebenarnya trennya bisa perbandingannya retracement yang kita ambil posisi di sini itu panjang sekali ya dalam konteks pasar yang terjadi pada pola inversi ini. Pola kebalikan dari head and shoulder untuk sisi kebalikannya. Oke, di sini juga nampaknya sedikit mirip. Teman-teman bisa melihat di sini sedikit mirip ya. Ini adalah sisi sebelah kiri, ini kepalanya, ini kanannya. Dan neckline-nya berada di sini. Itu neckline-nya ya, penembusannya ke sisi bawah. Ini adalah head and shoulder. So, apabila terjadi penembusan, kemudian kita mendapatkan entry pada area retest-nya, retest trendline-nya, ataupun kita mengambil posisi entry jual ketika harga mengalami retracement di sini. Jadi pertama untuk mendapatkan bahu sebelah kanan, kita bisa tarik Fibonacci kira-kira 50 atau 61 untuk menempatkan posisi awal kita. Posisi entry jual kita yang pertama. Kenapa kita ambil 50%? Karena sebenarnya di sini terjadi perubahan minat pada periode yang lebih kecil di sini, yaitu breakout yang ada di sini sebelum dia breakout trendline membentuk pola head and shoulder. Sebelum pola itu valid, kita sudah entry di 50% dan 61%. Kita sudah memulai masuk pasar lebih dulu. Dan apabila terjadi breakout, itu menandakan bahwa posisi kita itu adalah posisi yang bisa di hold untuk waktu yang lebih lama, gitu ya. Di breakout di sini menandakan bahwa posisi kita, posisi jual kita itu adalah posisi yang benar. Nah, mulai saat itu kita sudah harus konsentrasi untuk melakukan penjualan terus-menerus, gitu ya. Lupakan untuk membeli naik. Kita konsen dulu untuk membeli turun kalau pola ini terbentuk.
Nah, di sini ada pola sambungan, pola lanjutan, dan di sini adalah kembali dia terkoreksi sekitar 50% untuk mengambil pullback-nya di daerah sini. Ya, sekitar 50% atau 61, kita resell lagi. Jadi pola ini memungkinkan kita untuk dari trader intraday bisa menjadi trader swing gitu ya, bisa menahan posisi lebih lama, dan lebih lama. Oke, itu salah satu validasi pola head and shoulder untuk sebagai trader untuk memanfaatkannya dengan lebih baik. Oke, ini adalah sudah 2 contoh, 3 contoh dari head and shoulder. Ini pola yang jarang terjadi kawan-kawan, dan apabila ini terjadi harus dimanfaatkan dengan baik. Tetapi memang tentu saja ada pola yang tidak valid dalam perjalanannya ya kawan-kawan. Kadang-kadang pola juga hadir kembali di tengah perjalanan, sepanjang pola yang hadir ini di tengah perjalanan masih didukung oleh tren yang berlaku, maka ini adalah menjadi pola lanjutan. Meskipun dia hadirnya di tengah perjalanan, kelihatan di sini ya, head and shoulder-nya, bahu kiri, kepala, bahu kanan. Jadi cara pandangnya juga sama saja. Oke, pola sama saja, dan di sini ada pola lanjutannya. Ini harus kita manfaatkan karena ini pola head and shoulder untuk lanjutan tren ya. Kita harus manfaatkan dengan baik dan memaksimalkan perdagangan kita untuk berselancar di tren. Oke. Nah, itu mengenai head and shoulder, dan di sini juga kelihatan meskipun samar ya, di sini kelihatan head and shoulder. Tetapi ini lebih cocok kepada rounding top ya. Rounding top adalah momentum naik yang mulai pudar, tetapi dia perlahan melengkung ya, polanya melengkung ya. Ini adalah rounding top, biasanya kita sebutnya seperti itu. Dan selalu perhatikan bahwa breakout yang terjadi, baik breakout pada pattern head and shoulder maupun breakout pada sisi koreksi dari pola ini waktu breakout, teman-teman harus pastikan bahwa volumenya meningkat seperti ini. Volumenya harus naik. Oke, dengan demikian kita bisa menambah posisi jual kita, menaikkan margin kita dengan lebih cepat, gitu ya, dari pola head and shoulder ini. Oke, cukup clear ya. Kalau ada pertanyaan langsung ketikkan di sana ya. Nah, bagaimana efektivitasnya di dalam penggunaan harian misalnya? Nah, teman-teman bisa melihat misalnya dari chart grafik spot emas ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pola evening star ini adalah head and shoulder pada time frame kecil? Kamu mengenalnya sebagai evening star. Oke, ada satu candle naik, ada candle doji, ada penurunan, evening star. Apakah di dalam sini pola inside down ini, adalah pola candle putih, kemudian candle merah, dan candle merah yang ketiga keluar dari body candle putih, kemudian dia close di bawah candle putih. Ini adalah inside down. Nah, kita perhatikan apakah di dalam dua pola dan bahkan di sini pola yang ini terdapat head and shoulder, gitu ya. Nah, kita kan melakukan riset supaya kita paham bahwa pola inside down itu biasanya juga menggambarkan pola head and shoulder karena dia pola grafik, bukan pola candlestick, bukan pola grafik. Tetapi kalau kita kecilkan periodenya, kemungkinan dia akan menjadi head and shoulder. Yaitu kita melihat di sini ada harga tinggi di sini, harga tinggi dari ujung candle putih, dia swing high di atas buat puncak yang lebih tinggi, kemudian dia bikin bahu sebelah kanan. Nah, itu secara konseptual ya dari pola ini ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam grafik, kita lihat yang paling kecil deh, ini terbentuk di 1 jam. Tapi apabila kita bongkar dari pola evening star, kita lihatnya di 1 menit misalnya ya, contohnya di 1 menit. Contohnya di 1 menit, maka teman-teman akan mendapati, gimana tadi?
Oke ya, di sini ya. Ada 3 puncak ya. Oke, ada 3 puncak di sini, tetapi ini tidak mirip dengan head and shoulder gitu ya, kira-kira. Ini hanya membentuk yang namanya di sini double top yang ada kita temukan di sini. Jadi dia tidak harus mutlak, tetapi yang perlu kita perhatikan ada swingnya ya. Barangkali di tempat yang lain ada, gitu ya. Di tempat lain barangkali ada. Kita cek ya. Nah, kelihatannya agak-agak mirip di sini ya. Cuma ini height-nya lebih tinggi di sini. Ini adalah inside down ya kawan-kawan. Kita memiliki bahu kiri di sini, kepala, dan bahu kanan. Kita tarik low ke low membentuk neckline. Ini akan menjadi pola head and shoulder. Oke, kita tunggu breakout-nya. Oke, breakout secara diagonal neckline maupun breakout secara horizontal. Ini adalah pola dari inside down pada candle harian. Dan kita bisa memanfaatkannya. Kalau sudah dapat pola ini, udah breakout, udah ini kita tahankan dulu. Jangan cepat-cepat keluar dari posisi jual. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu adalah head and shoulder. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu triple top dan triple bottom. Oke, triple top dan triple bottom ini sudah kita lewati. Nah, ini adalah triple top. Jadi ini dari materi HOMA, kita sudah belajar tentang 3 gunung. Sansan ya itu ya, 3 gunung. Nah, dari titik A ke B, titik A ke B ya, kawan-kawan, di sini titik A ke B, ini adalah ideal low ya, meskipun di dalam kenyataannya tidak mesti harga rendahnya sama. Meskipun kenyataannya pada top 1, top 2, top 3 tidak mutlak harus sama tinggi ya, tidak mesti mutlak sama tinggi. Tren belum jelas mau sideways atau berbalik arah. Breakout neckline memvalidasi pola ini. Jadi kita harus menunggu breakout pola C di sini. Karena sebelum ada pola C, kita belum tahu ini polanya adalah triple top, apakah dia sedang memasuki fase melanjutkan tren, ada fase pembalikan arah sampai jelas terjadi breakout pada titik A dan titik B di titik C ya. Kalau sudah breakout ya sudah valid pola itu. Mungkin teman-teman akan mendapatkannya di grafik gold belakangan ini ya. Nah, ini akan kelihatan seperti ini kawan-kawan. Jadi dia tidak mutlak harus low-nya sama rata ya. Cuma ya kisarannya kurang lebih ya. Kisarannya kurang lebih tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Dan low-nya itu akan berfungsi sebagai neckline di sini ya kawan-kawan. Tetapi mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang luput dari perhatian bahwa bentuk model seperti ini pegangannya sebenarnya ada di sebelah kiri, yaitu di titik ini ya. Ini sebenarnya menjadi pegangannya di sini. Oke, jadi bukan hanya membreakout low ini, tetapi dia juga harus mampu melampaui level kunci yang ada di sebelah kiri. Oke, kalau breakout terjadi, kemungkinan tren akan ke sisi bawah untuk triple top. Nah, kebalikannya ya triple bottom ya. Oke, kita langsung saja ke materi yang ketiga, tidak banyak. Head and shoulder, triple top, triple bottom, double top, double bottom, dan inversi dari head and shoulder. Cuma kita mau terapkan metode ini untuk perdagangan harian ya. Nanti kita balik lagi ke chartnya ya kawan-kawan. Sementara untuk double top dan double bottom itu sering sekali terjadi di dalam perdagangan kita ya. Sangat sering terjadi. Nah, kita bisa memaksimalkannya dengan alat bantu trend line, tarik-tarik trend line untuk mengetahui support, mengetahui
resisten. Kemudian untuk mengetahui neckline-nya, penembusan neckline atau sebagai pola lanjutan, pola konsolidasi, tapi identiknya pola ini adalah pola konsolidasi. Jadi sebelum dia break ke atas atau break ke bawah, kita belum tahu karena pola double top itu juga bisa sering gagal apabila terbentuknya di pertengahan jalan, bukan di ujung tren, itu bisa gagal ya. Jadi harus kita pastikan bahwa double top, double bottom, triple bottom, head and shoulder, dan inverted head and shoulder harus terbentuk di ujung tren. Oke, karena dia merupakan pola reversal. Oke, breakout ascending trend line bisa memvalidasi pola ini. Pola yang paling banyak terjadi ini adalah pola M, kebalikannya adalah pola W, double bottom, gitu ya. Ini bisa dilihat ilustrasinya di sini. Ini adalah double top. Ini menjadi neckline-nya ya. Dan harus selalu perhatikan pada sebelah kiri ini merupakan level kuncinya, yaitu base yang terbentuk sebelum harga melanjutkan perjalanan. Dan ini penting sekali untuk diperhatikan, bukan hanya masalah supportnya. Karena breakout tanpa melewati candle kecil ini bisa menjadi pola yang gagal, gitu ya. Nah, dalam bentuk pola candlestick pattern mungkin kita hanya mendapati bar yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan ini, karena ini kita melihatnya secara akumulasi, secara gelombang. Sedangkan kalau chart pattern mungkin candlestick pattern lebih untuk trading harian, mungkin ini juga sering terjadi ya, bahkan mungkin tiap hari gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita balik ke grafik lagi karena kita tidak terlalu banyak materinya dan saya memang tidak mau mengisi yang berat-berat supaya saya sampaikan itu tetap ringan dan itu bisa langsung kepada clue-nya dan itu bisa menjadi diingat ya. Untuk apa bahas yang panjang-panjang ya, kita pada poin penting saja. Oke, kita balik lagi ke MetaTrader untuk melihat triple bottom dan apa namanya? Triple bottom dan oke. Nah, teman-teman, kemarin waktu yang lalu kita sudah melihat dengan jelas triple bottom yang terbentuk pada pasangan emas US dollar. Ini adalah triple bottom. 1, 2, 3. Oke, ini pada grafik daily ya yang saya tampilkan. Semestinya triple bottom itu juga harus divalidasi oleh tick ketika terjadi penembusan pada sisi neckline dari triple bottom ini. Dan kembali saya ingatkan bahwa triple bottom akan valid bukan hanya dikarenakan dia breakout, tetapi juga harus didasari bahwa penembusan ke sisi atas harus melampaui kunci level, ya, level kuncinya pada sebelah kiri. Dan penembusan ini harus divalidasi oleh peningkatan volume. Kita bisa melihat volume ticknya meningkat dengan tajam pada zona itu. Ini adalah triple bottom. Nah, biasanya untuk emas pola reversal pada sisi atas agak susah ditemukan dibandingkan pada pola reversal bagian bawah. Kenapa demikian? Karena pedagang emas memiliki satu perspektif bahwa emas itu tujuannya ya kita berdagang emas yang hanya beli saja, only buy, kira-kira begitu. Nah, itu adalah persepsi yang terbentuk dari kebanyakan pedagang retail. Jadi pola pembalikan dari sisi atas ke bawah itu jarang terjadi karena kalau kita lihat secara tren besar emas itu memang dalam tren mayor yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan emas itu belum pernah turun, gitu ya. Yang terjadi penurunan seperti yang sekarang ini hanya merupakan secondary trend, tren korektifnya. Kalau kita lihat secara tren besarnya emas tuh nggak pernah turun, emas tuh nggak pernah turun. Oke, dan yang turun ini adalah gelombang
korektif atau gelombang secondary trend ya. Ini adalah secondary trend. Emas nggak pernah turun. Turun ini adalah secondary trend atau tren korektifnya ya. Kenapa? Karena fungsi dari emas itu adalah sebagai safe haven, lindung nilai. Makanya kalau pola untuk pola penurunan itu jarang terjadi. Dan biasanya agak susah dibandingkan dengan pola kenaikannya. Kalau pola kenaikannya cepat. Pola penurunan ke bawah agak susah. Agak susah bentuknya, kira-kira begitu ya. Oke, kita lihat beberapa contoh dari progres emas. Nah, secara grafik ini juga bukan menjadi triple top lagi di sini ya. Ini adalah top yang sudah yang keempat ya. Ini sudah quartet top nih namanya gitu ya. Tetapi dalam hal ini ya kita tetap fokus pada sebelah kiri, pada neckline, pada kunci level, candle kecil di sebelah kiri untuk membawa kita masuk ke dalam pasar, yaitu pada sisi retracement maupun pada sisi ketika harga mengalami retest. Disitulah kita akan mendapatkan harga perdagangan yang lebih murah dan resiko yang lebih murah. Oke. Triple top, triple bottom, kemudian ini kategori double top ya kawan-kawan. Ini adalah double top dari emas. Kelihatan di sini. Ini adalah top pertama, meskipun dia bentuk dua top di sini, tetapi karena ada kenaikan di sini dan ini tidak berlaku jauh, maka ini akan menjadi pola M ya. Pola M ya. Ini ada pola M atau double top. Nah, waktu dia belum breakout ke sisi bawah itu kita masih bingung. Ini polanya mau kemana? Namun sesudah dia melewati keseimbangan atau yang saya sebut sebagai level kunci di sebelah kiri, dia breakout secara full, dia breakout secara trend line, secara neckline-nya juga breakout dan dia ada retest, maka pola ini menjadi pola yang sempurna untuk kita ikuti. Gitu ya. Dan penembusan atau breakout sekali lagi saya ingatkan bahwa breakout itu akan divalidasi oleh peningkatan aktivitas transaksi ya. Di sini kelihatan di sini kenaikannya dari breakout tersebut untuk membawa harga kembali ke sisi bawah. Ini dari pola M ya, pola double top itu. Nah, yang di sini apakah bisa dikategorikan sebagai double bottom padahal harga low-nya tidak sama, atau bisa kita katakan low-nya itu membentuk pola divergensi. Ya tentu saja bisa, yang seperti saya katakan bahwa harga itu tidak ada angka yang mutlak, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit. Jadi kalau bottom-nya hanya selisih dalam kisaran range yang bisa kita toleransi, ini tetap membentuk pola double bottom atau pola W-nya ya. Ini ada pola W-nya. Ini adalah pola W-nya. Oke, neckline-nya berada di sini. Breakout-nya terjadi di sini. Breakout-nya terjadi di sini. Jadi ketika dia breakout kita, misalnya dia breakout kita buy, itu bukan sebagai posisi yang bisa di hold dalam konteks pasar yang sekarang terjadi ini. Jadi kita harus memastikan bahwa secara neckline, secara diagonal maupun secara horizontal kita memiliki area kunci, yaitu level kunci berupa candle-candle kecil sebelah kirinya, ingat kembali sebelah kiri. Nah itu bukan hanya dia breakout neckline, tapi juga keluar dari zona keseimbangan yang saya sebut sebagai level kunci. Kalau dia sudah fix seperti itu ya, kita tinggal tunggu retest atau retracement yang terbentuk sekitar 50 atau 61% baru kita melakukan perdagangan, baru masuk pasar. Nah ini adalah perdagangan yang bisa di hold untuk jangka waktu yang lebih panjang dan lebih lama. Gitu ya. Ini adalah double bottom. Pola W. Oke, untuk gampangnya sih biasanya orang menyebutnya double top pola M, double bottom pola W ya. W besar, W kecil ya gitu ya. Oke, ini adalah inversi dari pola head and shoulders.
Oke, sekarang kita lihat lihat pada trading harian ya yang kita gunakan untuk 1 jam. Nah, pada umumnya kita akan melihat pola candle bukan pola grafik. Kalau kita tradingnya menggunakan 1 jam atau di bawahnya ya. Jadi pola grafik itu seolah tidak berguna di sini, padahal itu tetap berguna. Cuma pola grafik itu kita kecilkan menjadi intraday di dalam hanya hitungan beberapa bar dari bar candle ini ya, kawan-kawan. Oke, nah teman-teman coba cek di sini. Ini adalah double top. Oke, ini adalah double top di sini. Kelihatan double top dan di sini di top yang kedua ini membentuk pola evening star. Ya, kalau kita sebenarnya evening star itu menggambarkan ya selintas lalu itu adalah head and shoulder. Oke, pola evening star ini adalah head and shoulder. Kalau kita kecilkan ya, kecilkan polanya itu ke dalam grafik ini adalah head and shoulder. Oke. Jadi ya penting untuk memperhatikan apakah double top ini bisa valid dan tidak valid. Ya kita harus melihat penembusannya pada sisi neckline-nya. Double top di sini kita bisa ambil neckline-nya kisaran di sini. Kalau kita ambil neckline yang ada di sini terlalu jauh dan kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk masuk pasar. Jadi kita ambil bottom low-nya di sini karena kita tradingnya kan intraday kan, trading di harian maupun trading scalping. Kita lihat bentuk seperti ini. Yang penting dia ada breakout. Ingat kembali yang saya sebutkan harus melewati candle kecil sebagai level kuncinya. Kalau ini sudah terbentuk seperti ini, secara diagonal dia break, secara horizontal dia break, tinggal ambil retracement-nya atau pullback-nya ya. Pullback harga ini ya kira-kira yang seperti saya sebutkan 50% atau 61% untuk melakukan keputusan masuk perdagangan. Dan tentu saja kita akan mendapatkan harga diskon dan resiko yang sudah dikurangi kira-kira 50% daripada kita mengejar breakout-nya ya. Kalau kita mengejar breakout-nya itu adalah posisi yang harus keluar. Karena ketika breakout terjadi, sudah sampai volume transaksinya, dia akan berbalik melakukan retracement. Nah, kenapa breakout itu kita harus keluar? Oke, sedangkan retracement bisa kita dapatkan gelombang yang kedua untuk memperpanjang keuntungan. Gitu ya. Jadi kita memang harus cerdas, harus dinamis dan harus persuasif dalam mengadaptasi perubahan grafik chart harian maupun pada intraday. Oke, kawan-kawan sekalian, kita kecilkan lagi, kita lihat ke depan sekarang ini lagi membentuk apakah ini dia membentuk head and shoulder. Sekarang ini, apakah dia membentuk head and shoulder? Kita harus tahu posisinya berada di mana. Gitu ya. Karena posisi head and shoulder itu harus berada pada puncak harga. Apakah emas nanti akan membentuk triple top pada zona ini? Bisa jadi ya, bisa jadi nanti membentuk. Yang penting ingat bahwa pola reversal itu adalah pola konsolidasi sebelum terjadi perubahan tren. Oleh karena itu penting buat kita menggunakan trend line untuk mengkonfirmasi jika kalau terjadi breakout pada sisi bawah, maka ini akan merubah arah pergerakan harga. Tetapi kalau dia breakout-nya pada sisi atas, misalnya nanti dia membentuk triple top pada sisi atas dan dia breakout. Nah, kita harus perhatikan ke sebelah kiri apakah di atas resisten yang ada sekarang ini memiliki resisten lanjutan pada masa lalu. Sehingga kita bisa jadikan rujukan tujuan dari pergerakan lanjutan ini. Oke. Apakah dia akan ngetes lagi untuk yang ketiga kali pada trendline yang kita buat di sini? Ini high pertama. Ini high yang kedua. Apakah nanti ini akan menjadi high yang ketiga? Kan kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau dia membutuhkan high yang ketiga dan dia tidak tembus, maka progres dari pergerakan emas ini bisa kembali ke zona bawah. Gitu ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini pertemuan kita. Nah, sebelumnya itu apakah ada yang mau ditanyakan? Memang materi kita singkat padat, tidak perlu ribet-ribet. Oke, ada yang mau dipertanyakan teman-teman sekalian pada yang ikut bergabung pada hari ini? Ini adalah pola klasik ya.
pola klasik. Jadi pola itu penting sekali untuk kita perhatikan karena itu merupakan akhir dari perjalanan apabila terjadi penembusan. Oke, saya pikir tidak ada yang yang rumit dan sulit ya. Ada yang mau dipertanyakan, teman-teman? Saya kasih waktu ini. Masih ada 5 menit. Gimana? Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom chatting. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita sudahi sesi kita. Cukup ya? Cukup jelas ya? Dan kita akan bertemu pada hari Kamis depan ya, teman-teman. Kamis depan selepas Imlek kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas pola grafik lagi, tapi pada pola continuation. Oke? Semisal candle-candle kejepit ya, semisal rising method, falling method, kemudian itu di dalam pola grafik. Tetapi kalau untuk continuation mungkin kita akan menemukan simetris, ascending triangle, wedge, pennant, flag, dan sebagainya atau rectangle. Nah, bagaimana kita membedakan antara pola segitiga yang satu dengan pola segitiga yang lain dan berapa banyak dan berapa lama durasi yang dibutuhkan untuk pola lanjutan. Itu ya. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Kita sambung webinar kita pada pekan depan di hari Kamis. Oke, terima kasih untuk atensi teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Ih, ada yang mau tanya kah? Oke, sebentar ya. Sebentar ini ada yang bertanya nih. Apabila kita tidak terjadi pengujian di atas, hanya menguji bagian trendline-nya, apakah akan bisa ambil posisi sell di saat breakout trendline-nya? Bisa saja ya. Kalau pola itu terbentuk, bisa saja itu terjadi. Breakout trendline itu menandakan pergeseran minat, meskipun itu bukan persis itu triple top atau itu tidak persis itu double top. Oke, dia mungkin membuat harga rendah yang lebih miring ke sisi bawah atau harga rendah yang lebih miring ke sisi atas di dalam bentuk konvergensi maupun dalam bentuk divergensi. Oke, mungkin nanti bisa dipadukan dengan stokastik, bisa dengan MACD atau bisa menggunakan MACD atau ADX atau CCI ya, dan sebagainya, indikator-indikator osilasi untuk menggambarkan kondisi divergensi maupun konvergensi. Oke ya, kira-kira begitu ya. Oke, selamat sore teman-teman sekalian, sampai jumpa.